Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 379. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Wanita ini membuatnya kewalahan. Oke, Qiansu, jangan bicara omong kosong lagi, kata Qingchen. Dia menyesal telah memindahkan skeleton cabang dan gucang dan hanya menyisakan 3 wanita dengan dirinya. Chen Sisi dan Jiruyu tiba-tiba sedikit marah, namun mereka tidak bisa mengatakan apapun lagi. Qingchen sendiri langsung datang ke kolam luar angkasa. Terlihat sebuah kolam seputih susu. Ya, itu memang benar-benar kolam luar angkasa, kata Qingchen. Dan tanpa ragu, Qingchen langsung masuk ke dalam kolam luar angkasa. Setelah masuk, Qingchen merasa sangat nyaman. Namun sesaat kemudian, segelombang kekuatan luar angkasa yang sangat banyak langsung merembes masuk melewati pakaian Qingchen dan masuk ke dalam tubuh Qingchen dengan gila-gilaan. Hal ini membuat Qingchen kesakitan dan hampir memuntahkan darah. Qingchen! Yu Qiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi berteriak di saat yang sama. Melihat Qingchen yang nampak kesakitan, ketiganya ingin segera masuk ke dalam kolam untuk menolongnya. Jangan masuk, kata Qingchen. Bahkan Qingchen dengan tubuh luar angkasa dan tubuh suci abadi tiba-tiba kesakitan. Sesaat kemudian Qingchen akhirnya menyadari ternyata alasan kesakitan ini adalah karena Qingchen tidak membuka pakaiannya, yang menyebabkan kekuatan luar angkasa yang diserap tubuh Qingchen menjadi tidak stabil. Segera pakaian Qingchen dihancurkan. Setelah itu barulah Qingchen merasa nyaman. Dan Qingchen merasa ada beberapa kotoran dalam tubuhnya yang dibersihkan oleh kolam luar angkasa. Dan juga berendam di kolam ini akan mendapat peningkatan kekuatan. Ini juga baik untuk Yu Qiansu dan lainnya. Kalian bertiga cepat masuklah, kata Qingchen. Yu Qiansu, Chen Sisi, Jiruyu melihat Qingchen yang baik-baik saja, mereka menghela napas lega. Lalu mereka bertiga akan masuk ke dalam kolam luar angkasa. Tunggu, untuk masuk ke dalam kolam luar angkasa, Anda harus menanggalkan semua pakaian Anda dan masuk telanjang. Jika tidak, kekuatan luar angkasa akan terhalang oleh pakaian dan kerusuhan akan terjadi, maka Anda akan dicabik-cabik oleh kerusuhan kekuatan luar angkasa ini, kata Qingchen. Dia berkata dengan canggung, apa masuk ke kolam dengan telanjang? Tapi mereka wanita, sedangkan Qingchen pria. Apakah kamu serius? Kata Jiruyu. Aku serius. Aku akan membelakangi kalian agar tidak melihat apapun, kata Qingchen seraya berbalik. Hanya punggungnya yang terlihat. Namun Jiruyu dan Chen Sisi masih ragu. Apa yang kalian pikirkan? Dunia iblis ini sangat berbahaya. Jika bukan karena Qingchen, kita mungkin sudah berakhir tragis, kata Yu Qiansu. Tanpa ragu dia langsung melepaskan semua pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam kolam dengan telanjang. Chen Sisi, apa yang harus kita lakukan? Kata Jiruyu. Pada awalnya dia menganggap rendah gadis sekte iblis ini. Akan tetapi karena sekarang situasi mereka sama, mereka berdua menjadi sedikit akrab. Yang dikatakan Yu Qiansu benar. Jika bukan karena Qingchen, mungkin saya sudah berakhir, kata Chen Sisi. Dia juga melepaskan pakaiannya dan berjalan masuk ke dalam kolam dengan telanjang. Aku tidak percaya, kata Jiruyu. Tanpa mendengarkan perkataan Qingchen, dia langsung masuk ke dalam kolam dengan memakai pakaian. Di saat masuk, Jiruyu tidak merasakan apapun. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba dia merasakan rasa sakit yang sangat tajam menusuk-nusuk ke dalam tubuhnya. Merasakan itu, Jiruyu buru-buru mengaktifkan fisik bulan ilahi miliknya. Akan tetapi itu tidak berguna. Jiruyu memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Qingchen! Teriak Yu Qiansu dan Chen Sisi. Melihat Jiruyu yang seperti itu, mereka berdua panik.
dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar teriakan ini, Qingchen langsung berbalik. Di saat melihat Jiruyu yang masuk memakai pakaian, Qingchen terdiam dan langsung mengguncang sosoknya, lalu meraih Jiruyu yang pingsan, lalu mengalirkan esensi sejatinya dan menghancurkan pakaian Jiruyu. Mau tidak mau, tubuh telanjang Qingchen dan Jiruyu sedikit terkena. Qingchen menghela napas lega. Untungnya sebelumnya Jiruyu mengaktifkan fisik bulan ilahi. Jika tidak, mungkin dia sudah dihancurkan oleh kekuatan luar angkasa yang menakutkan di kolam luar angkasa ini. Qingchen mengalirkan esensinya untuk sedikit menyembuhkan luka pada Jiruyu. Sesaat kemudian Jiruyu membuka matanya dan bangun dari pingsannya. Setelah bangun, dia merasakan sedang dipeluk oleh seseorang. Dan di saat dia menoleh, ternyata yang memeluknya adalah Qingchen. Keduanya telanjang. Pelukan di kolam luar angkasa membuat kulit dan bagian tubuh mereka berdua beradu satu sama lain. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Di mana pakaianku?" Jiruyu berkata dengan getir, wajahnya memerah dan sangat malu. Tanpa sadar dia langsung menampar Qingchen. Awalnya Qingchen sengaja memisahkan jarak, akan tetapi karena Jiruyu bergerak-gerak, alhasil lebih banyak bagian tubuh Jiruyu yang terkena langsung dengan tubuh Qingchen. "Kamu bajingan, aku akan membunuhmu," kata Jiruyu. Dia sangat malu, tangannya diangkat ingin menampar Qingchen. "Apa yang kamu lakukan?" Qingchen kesal dan menangkap tangan Jiruyu lalu melepaskannya. Jiruyu terkejut dan hampir jatuh. Segera Chen Xixi dan Yu Qiansu meraih Jiruyu. "Jiruyu, apa yang kamu lakukan? Qingchen telah menyelamatkanmu," kata Yu Qiansu. "Menyelamatkan siapa?" Jiruyu sangat marah. Seumur hidupnya dia baru kali ini berkontak fisik seperti barusan dengan seorang pria. Wanita ini aneh, aku bahkan tidak melakukan apapun. Mengapa dia sangat bersemangat? Qingchen kesal, enggan untuk memperhatikan wanita-wanita ini, lalu berbalik sambil berkata, "Saya akan berkultivasi, kalian juga berkultivasi, jangan buang-buang waktu lagi." Jiruyu menghela napas dalam. Dia juga mengerti bahwa Qingchen melakukan ini untuk kebaikannya. Setelah ini selesai, ketiganya juga mulai berkultivasi di dalam kolam luar angkasa. Qingchen, Jiruyu, Chen Xixi, dan Yu Qiansu terus berkultivasi di dalam kolam luar angkasa. Setengah bulan kemudian, Jiruyu, Chen Xixi, dan Yu Qiansu merasakan bahwa kekuatannya telah sangat banyak meningkat. Sekarang mereka telah menyentuh tahap awal puncak martial sovereign. Ketiganya telah memadatkan 10 prinsip spasial. Mereka bertiga secara bersamaan mulai mencoba untuk menembus penghalang dan menerobos tahap tengah martial sovereign. Pada saat ini Qingchen juga telah memadatkan 10 prinsip spasial sampai ke ekstrim. Akan tetapi anehnya Qingchen tidak merasakan terobosan ke tahap tengah. Berbeda dengan Jiruyu, Chen Xixi, dan Yu Qiansu yang akan segera menerobos ke tahap tengah, Qingchen tidak merasakan terobosan. Sebaliknya, Qingchen malah merasa bisa untuk memadatkan prinsip spasial ke-11. Bagaimana ini mungkin? Seorang ahli martial sovereign normalnya hanya bisa memadatkan 10 prinsip spasial yang sudah menjadi batas. Akan tetapi, sekarang saya merasa bisa memadatkan prinsip spasial lebih dari 10. Apakah itu karena teknik kultivasi Kaisar 9 Surgawi? Ya, itu pasti karena Kaisar 9 Surgawi, kata Qingchen. Segera Qingchen mencoba memadatkan prinsip spasial ke-11. Percobaan pertama gagal. Setelah beberapa kali gagal, pada akhirnya Qingchen berhasil memadatkan prinsip spasial ke-11. Apakah saya benar-benar sukses? Kata Qingchen. Dia terkejut. Batas bagi orang normal adalah 10, tapi Qingchen lebih dari 10. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Qingchen belum pernah mendengar ada orang yang mampu memadatkan prinsip spasial lebih dari 10. Akan tetapi hari ini Qingchen melakukannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memadatkan prinsip spasial ke-11, tubuh Qingchen tidak berhenti, nampaknya masih bisa mengembun dan berusaha untuk memadatkan prinsip spasial ke-12. Memadatkan prinsip spasial ke-12 lebih sulit daripada ke-11.
Namun singkat cerita, akhirnya Kincen berhasil memadatkan prinsip spasial ke-12. Setelah berhasil memadatkan prinsip spasial ke-12, tiba-tiba sebuah napas yang menakutkan muncul di langit. Apakah itu kesengsaraan guntur? Tidak baik. Kincen terkejut. Kesengsaraan gunturnya jauh lebih menakutkan dari kesengsaraan guntur Penglei. Jika itu sampai turun, maka Yukiansu, Chen Shishi, dan Jiruyu akan terkena dampaknya dan dibombardir oleh kesengsaraan guntur sampai menjadi abu. Namun sesaat kemudian awan napas menakutkan itu tiba-tiba turun dan berubah menjadi awan-awan luar angkasa. Ternyata bukan kesengsaraan guntur, kan, tetapi sebuah awan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Kata Kincen, awan luar angkasa ini mengembun dan memberikan manfaat kepada keempatnya, dan aura keempatnya melonjak, dan boom! Kincen, Yukiansu, Chen Shishi, dan Jiruyu menerobos tahap tengah secara bersamaan. Setelah menerobos, mereka berempat saling memandang satu sama lain sambil tersenyum. Saat ini kekuatan luar angkasa semakin kaya, masih bisa untuk meningkatkan kultivasi sampai ke tahap tengah puncak. Namun masalahnya adalah untuk berkultivasi memerlukan konsumsi batu asli dan pil obat. Namun ketiganya hanya memiliki sedikit. Yukiansu, Chen Shishi, dan Jiruyu mengeluarkan batu asli yang mereka miliki. Melihat itu, Kincen tersenyum tipis. Singkirkan batu asli yang kalian miliki, kata Kincen. Kemudian Kincen mengeluarkan urat batu asli kelas tinggi yang sangat besar yang Kincen kumpulkan sebelumnya. Melihat itu, ketiga Jiruyu cukup terkejut. Sebenarnya Kincen menjarah batu asli dari mana? Setelah sumber daya telah teratasi, mereka melanjutkan kultivasi di kolam luar angkasa. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, setengah tahun. Waktu berlalu hampir 1 tahun. Saat ini Kincen menghentikan kultivasinya. Pada saat ini kultivasi Kincen telah menyentuh martia soperin tahap tengah puncak. Di sisi lain, Yukiansu, Chen Shishi, dan Jiruyu juga telah mencapai martia soperin tahap tengah puncak. Kincen membuka matanya. Setelah membuka mata, Kincen melihat 3 gadis dengan tubuh mulus di depannya. Saat ini kolam luar angkasa sudah hampir setengahnya dikonsumsi oleh budidaya keempatnya. Oleh karena surut hampir setengahnya, tubuh ketiganya dapat dilihat oleh Kincen. Kendalikan matamu. Jiruyu orang pertama yang membuka mata dan langsung menutupi tubuhnya. Disusul Yukiansu dan Chen Shishi yang juga buru-buru menutupi tubuhnya. Salah paham. Ini salah paham. Kamu cepat berbalik. Kincen buru-buru berbalik. Ketiganya berjalan ke tepi kolam lalu memakai bajunya masing-masing. Setelah itu, Kincen kemudian mengumpulkan cairan kolam luar angkasa yang masih tersisa. Cairan itu dimasukkan ke dalam cakram Gyokiankun. Setelah menerobos, Kincen mengetahui bahwa cakram Gyokiankun memiliki ruang di dalamnya untuk menyimpan kekuatan luar angkasa. Ketahuilah, air kolam luar angkasa ini dapat dengan mudah menghilang. Selama dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, itu akan langsung menghilang. Hanya item langka seperti cakram Gyokiankun yang bisa menyimpannya. Mengapa hanya kamu yang bisa mengumpulkannya? Kata Jiruyu, dia sedikit marah. Sesaat kemudian air kolam luar angkasa telah habis. Dan setelah surut, terlihat di dasar kolam banyak sekali terdapat kristal luar angkasa. Semua orang melongo melihat banyaknya kristal luar angkasa yang ada di dasar kolam. Kemudian Kincen mengambil 1/4 dari kristal yang ada, sedangkan sisanya dibagikan kepada Jiruyu, Chen Shishi, dan Yukiansu. Mereka diselamatkan oleh Kincen. Bahkan jika Kincen mengambil semuanya, mereka tidak akan keberatan. Hei, ada reruntuhan di sini. Mengapa ada formasi di pintu masuk reruntuhan? Apa yang ada di dalam? Terdengar percakapan di luar reruntuhan. Terlihat ada 3 orang ahli. Mereka bertiga langsung berusaha untuk memecahkan formasi. Sesaat berikutnya mereka telah berhasil memecahkan formasi dan langsung masuk ke dalam reruntuhan. Pada saat ini Kincen telah selesai mengumpulkan semua kristal luar angkasa dan melihat ketiga orang itu.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.